Sambil jalan turun pelan-pelan, di sini Mas Bagus ini ngomong ke Mas Eko, "Mas, kayaknya ini adalah pendakian terakhir saya sama kamu, Mas." Lalu Mas Eko kaget, "Loh, kalau ngomong yang benar, Mas. Ini kita masih di gunung loh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya akan membawakan kisah horor pendakian yang dialami oleh Mas Rozi dari Purwokerto ketika dia mendaki Gunung Sumbing via Gajah Mungkur bersama 4 orang temannya, di mana salah satu dari teman pendakiannya ini berperilaku aneh selama pendakian, dan dia selalu menyendiri dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang lain. Dan ketika sampai puncak pun, temannya ini ingin segera turun dan cepat-cepat pulang. Dan ternyata penasaran dengan kisahnya, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Kejadian ini bermula ketika teman pendakian Ozi, sebut saja namanya Mas Eko, asal Jakarta, yang ingin menyelesaikan misi pendakian Triple S ke 3 gunung yang ada di Pulau Jawa, yaitu Gunung Slamet, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Ketika itu, Mas Eko bersama 3 orang temannya, sebut saja namanya Mas Bagus, Aldi, dan Mas Adi, hendak mengajak Ozi ini untuk ikut naik ke Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Singkat cerita, Mas Eko pun menghubungi Ozi ini melalui WhatsApp. "Zi, lagi free nggak? Kita mau menyelesaikan Triple S nih ke Gunung Sumbing. Insya Allah awal tahun. Dan kemungkinan berangkatnya tanggal 1 dari Jakarta. Kamu bisa ikut nggak?" kata Mas Eko ini. Lalu Ozi pun menjawab, "Bisa, Mas." Dan kebetulan ketika itu Ozi ini pun sedang free. Lalu Ozi pun menjawab, "Ya udah Mas, kesini aja." Sehingga Ozi pun sepakat untuk ikut dalam pendakian bersama Mas Eko dan juga teman-temannya ini. Lalu dibuatlah grup WA untuk membahas tentang rencana persiapan pendakian. Dan ketika itu temannya Mas Eko ini yang namanya Mas Bagus belum masuk ke dalam grup WA ini. Dan dia baru masuk grup WA ketika 3 hari menjelang keberangkatan. Oh ya, Mas Bagus ini adalah temannya Mas Eko ketika mereka sama-sama bekerja di PT selama 5 tahun di Jakarta. Mereka kos bareng, kemana-mana bareng, dan beliau adalah asli dari Purworejo. Singkat cerita, berangkatlah mereka bertiga ini, Mas Eko, Adi, dan Mas Aldi dari Jakarta. Dan sampai di rumahnya Ozi di Purwokerto itu malam hari. Dan mereka pun sempat beristirahat sambil menunggu pagi harinya di rumah Ozi ini. Setelah istirahat, Mas Eko pun tanya-tanya ke Mas Ozi ini tentang estimasi waktu dari rumah sampai ke stasiun. Kemudian Mas Eko pun bertanya, kira-kira jalur mana yang pendakiannya masih sepi. Terus Ozi pun bilang, enaknya sih naik Gunung Sumbing itu ya lewat Gajah Mungkur. Soalnya jalur Gajah Mungkur ini termasuk jalur pendakian yang baru dibuka. Jadi otomatis belum banyak pendaki yang lewat di situ. Lalu Ozi dan teman-temannya ini pun mutusin ke Gunung Sumbing via jalur Gajah Mungkur ini. Saat itu mereka berencana untuk mendaki 2 hari 1 malam di sana. Lalu keesokan paginya pun tanggal 2 Januari 2021, Ozi dan Mas Eko pun berangkat menuju base camp. Sesampainya di base camp, ketika Ozi dan Mas Eko ini parkirin motor, Ozi ini pun bertemu dengan orang base camp yang memang sudah kenal sama Mas Ozi ini. Lalu ia pun ngomong,
Piye Tozi, temanmu udah dari tadi pagi nunggu di sini, sampean malah baru nyampe. Ketika Ozzy dan ketiga temannya ini sedang berada di parkiran dan membelakangi base camp, tiba-tiba Mas Bagus ini keluar dari base camp. Kagetlah Ozzy dan ketiga temannya ini. Kok bisa Mas Bagus udah nyampe duluan? Padahal mereka ini belum Sherlock ke Mas Bagus. Dan base camp itu setahu mereka masih baru dan belum masuk di Google Map. Dan Mas Bagus ini pun belum pernah naik ke Gunung Sumbing ini. Lalu dalam hati kecil Ozzy, kok bisa ya? Tetapi ketika itu Ozzy masih positive thinking. Setelah naruh tas dan semua perbekalan di dalam base camp, mereka pun makan dulu. Makan pun bareng-bareng berlima tuh. Makan nasi khas Wonosobo sama tempe kemul. Di situ orang base camp nanya tuh ke Mas Ozzy ini, rencananya mau naik kapan Mas? Lalu Ozzy pun jawab, besok Mas. Dan kebetulan besok itu adalah hari Jumat. Lalu orang base camp pun ngomong, kalau kepercayaan dan adat istiadat setempat, kalau hari Jumat itu kurang baik untuk bepergian. Lalu orang base camp ini pun menyarankan agar Mas Ozzy sama teman-temannya ini naik sehabis Jumatan saja. Lalu Ozzy dan teman-temannya pun setuju. Siap Mas. Lalu mereka pun tidur di base camp semalam dan berencana untuk naik setelah sholat Jumat keesokan harinya. Singkat cerita, ketika masuk waktu subuh, suara azan pun berkumandang dari handphonenya Ozzy. Lalu Ozzy pun mengajak teman-temannya ini untuk sholat subuh. Nah, ketika mereka sama-sama sedang berwudu nih, posisinya Mas Bagus tepat di sampingnya Mas Ozzy. Dan Mas Ozzy ini ngeliat, ketika Mas Bagus membasuh lengannya dengan air keran, itu air lewat begitu saja. Jadi tangannya Mas Bagus ini sama sekali nggak basah, nggak kena air. Tapi ketika itu Ozzy ini diam saja, nggak mau mikir macem-macem lah, dan diam saja di situ. Lalu mereka pun sholat subuh berjamaah di situ, dan semuanya pun lancar-lancar saja. Setelah sholat, mereka pun ngobrol-ngobrol sambil Ozzy ini nanya ke Mas Aldi, Mas, gimana masalah logistik? Apa udah cukup atau masih ada yang kurang? Lalu Mas Aldi ini pun nyaranin, coba tanya ke Mas Eko deh. Lalu Mas Eko pun bilang, belum sih Mas. Lalu mereka pun pergilah ke pasar Kletek yang gak jauh dari base camp ini untuk membeli segala macam logistik. Setelah selesai membeli logistik, mereka pun balik lagi ke base camp dan bongkar-bongkar carrier dan beres-beres lagi. Packing-packing barang, dan gak kerasa setelah nata-natain barang, masuklah azan Jumat. Dan mereka pun sholat Jumat. Dan setelah sholat Jumat, mulailah start. Start pertama pendakian itu sekitar jam 1:15. Mereka menggunakan ojek untuk menuju ke terminal Plerenan Siwatu. Karena ketika itu ojeknya hanya ada 2, jadi Ozzy sama Mas Eko pun mutusin untuk naik paling belakang. Sesampainya di terminal ojek, sebelum ngelanjutin perjalanan, di sini mereka pun berdoa. Dan di situ Ozzy ini ngeliat kalau semua teman-temannya ini ketika berdoa mereka mengangkat tangan. Tetapi Mas Bagus ini di situ diam saja. Dia hanya menundukkan kepala dan tangannya pun hanya diletakkan nih di samping bahunya. Tetapi ketika itu mereka semua tidak berpikir macam-macam karena itu adalah masalah keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Pikir mereka semua. Lalu setelah berdoa, mereka pun lanjut nih jalan menuju pos 1 Sengaran. Dan ketika sampai di pos 1, waktu pun sudah masuk asar dan mereka pun istirahat dulu di situ. Nah, di sini Mas Eko, Aldi dan Mas Adi sama Mas Bagus ini istirahat sambil tiduran. Dan Ozzy ketika itu langsung sholat asar. Ketika Mas Ozzy ini sholat asar, posisinya pas di sampingnya Mas Bagus yang sedang tiduran.
Terus di samping Mas Bagus ini ada Mas Eko, Mas Adi, sama Mas Aldi. Nah, ketika Mas Ozi ini sedang sholat dan sedang membaca surat Al-Fatihah, itu badannya Mas Bagus ini seperti bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan. Tetapi Ozi ketika itu berpikir mungkin ia lagi kedinginan. Dan setelah selesai sholat, mereka pun lanjut lagi jalan nih. Jalan. Di tengah perjalanan, Mas Eko ngomong sama Mas Ozi, "Mas, enaknya kita ngecamp di mana ya?" "Kalau saya sih di Watu Talang, Mas," kata Mas Ozi ini. "Soalnya kalau udah jam segini, kalau kita langsung tembak ke kandang kidang, paling nyampenya malam." Jadi berdasarkan pengalaman Ozi yang memang udah pernah naik ke gunung ini, para pendaki paling sering itu ngecamp di daerah kandang kidang. Tetapi karena waktu itu udah sore, jadi nggak memungkinkan untuk sampai ke kandang kidang ini. Akhirnya mereka pun sepakat menuju Watu Talang dan berencana ngecamp di sana. Nah, dalam perjalanan menuju Watu Talang ini, Mas Eko ini kelihatannya agak aneh. Sebentar-sebentar berhenti menarik napas. Jalan lagi beberapa meter, lalu berhenti lagi menarik napas. Tapi dalam pikiran Ozi, mungkin karena dia udah lama nggak naik gunung, jadi mudah capek. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di Watu Talang, dan mereka pun ngecamp di situ. Dan ketika itu sudah masuk waktu maghrib, dan Ozi pun bilang, "Mas, saya sholat maghrib dulu ya. Nanti habis sholat maghrib, saya pasangin tenda dan saya masak-masakin lah." Sembari Ozi sholat maghrib, teman-temannya ini pun bersiap-siap untuk memasang tenda. Dan setelah selesai sholat, Ozi pun memasang tenda. Mereka memasang dua tenda yang saling berhadapan. Dan di tengah-tengah tenda itu digunakan untuk memasak. Dan ketika itu, Mas Ozi ini mutusin untuk tidur sendiri di tendanya. Tetapi Mas Bagus ini minta tidur satu tenda dengan Ozi. Dan akhirnya tenda pertama berisi Mas Ozi sama Mas Bagus ini. Dan tenda kedua berisi Mas Eko, Aldi, sama Mas Adi. Dan ketika di dalam tenda, Ozi pun membongkar carrier dan mengeluarkan logistik yang ia bawa. Lalu makanlah Ozi ini. Nah, anehnya ketika itu Mas Bagus ini sama sekali nggak makan. Lalu Ozi pun bertanya nih ke Mas Bagus, "Mas, bawa logistik nggak?" Dan ketika ditanya sama Ozi, ia hanya diam saja, nggak jawab sama sekali. Lalu dalam hati Ozi ini pun berpikir, kok diam aja ya? Kok Mas Bagus nggak mau ngomong kalau sama saya? Akhirnya Ozi pun ngomonglah nih sama Mas Eko. Lalu Mas Eko pun tanyalah ke Mas Bagus ini, "Mas Bagus sakit?" Di sini Mas Bagus jawab, "Enggak Mas, aman." Lalu Mas Eko pun lanjut ngomong, "Makan ya, kita makan dulu." Lalu Mas Bagus pun jawab, "Iya Mas." Lalu mereka makanlah nih. Nah, Mas Bagus, Mas Eko, dan Ozi pun duduk bareng di sini. Ketika sedang makan, Mas Bagus ini pun hanya makan sedikit sekali. Dan ketika sedang makan, Mas Bagus ini pun hanya makan beberapa sendok saja. Dan itu pun sedikit sekali. Dan langsung meminta air minum kepada Ozi. Lalu Ozi pun menawarkan, "Mau dibikinin kopi sekalian Mas atau susu?" Tapi Mas Bagus ini malah meminta air putih hangat. Pas ketika itu, air hangat pun baru selesai dimasak. Masih panas-panasnya. Lalu ketika air panas itu disuguhkan ke Mas Bagus ini, anehnya, tanpa merasa kepanasan, air itu langsung diminum oleh Mas Bagus ini. Lalu Mas Eko pun kaget di situ. "Mas, itu air panas loh Mas." "Kok?" katanya. Lalu Mas Bagus ini pun ngejawab, "Enggak kok Mas, enggak panas." Lalu Mas Ozi pun coba menyentuh gelas air hangat itu. Dan benar, ternyata air itu masih panas. Lalu mereka pun istirahat dan tidur di tenda masing-masing.
Ozzy tidur satu tenda bareng sama Mas Bagus, sedangkan Mas Eko, Mas Adi sama Mas Aldi tidur di tenda depan. Sekitar jam 11 malam, Mas Ozzy ini pun nggak sengaja ngeluarin tangannya tuh dari sleeping bag dan menaruhnya ke arah tengah. Dan di situ Mas Ozzy ini kaget dan terbangun. Kok di sampingnya kosong, nggak ada siapa-siapa? Mas Bagus kemana ya? Dalam hati Ozzy ini. Lalu Ozzy pun keluar buat nyariin Mas Bagus. Tapi dia pun nggak lihat ada Mas Bagus di sekitar tenda. Lalu Ozzy ini pun membangunkan Mas Eko dan teman-temannya yang ada di tenda depan. Mas Eko, Mas Bagus nggak ada di dalam tenda, kemana ya? Kata Ozzy ini. Lalu mereka pun semua bangun, nyariin Mas Bagus ini keliling tenda dan menyorotkan headlamp sama senter mereka ke segala penjuru arah. Tapi nggak ada juga Mas Bagus di dekat tenda. Lalu ketika itu, Ozzy pun menyorotkan headlampnya ke arah pelang pintu masuk Gajah Mungkur yang berjarak kurang lebih 20 meteran dari tenda mereka. Dan ternyata Mas Bagus itu sedang duduk sendirian sambil bengong, diam, dan memandang ke arah kota yang memang penuh dengan lampu-lampu kota. Lalu melihat Mas Bagus ada di situ, Ozzy pun menghampiri Mas Bagus ini. Dan dia pun nanya nih, Mas Bagus nggak apa-apa? Tetapi lagi-lagi Mas Bagus ini nggak jawab sama sekali. Lalu Mas Ozzy pun nanya ke Mas Eko, Mas Eko, gimana nih Mas Bagus? Lalu karena Mas Eko ini adalah teman yang paling dekat dengan Mas Bagus ini, lalu Mas Eko pun menghampiri Mas Bagus sambil menepuk pundaknya. Mas, kenapa Mas? Aman kan? Begitu ditepuk pundaknya, Mas Bagus pun kaget dan tersentak dari lamunannya. Iya Mas, nggak apa-apa. Saya lagi ngeliatin pemandangan kota aja, bagus. Ayo Mas, masuk tenda, jangan di sini. Kita tidur, kata Mas Eko ini. Lalu Mas Eko pun mengajak Mas Bagus untuk masuk ke tendanya lagi sambil menarik tangannya. Lalu Mas Bagus pun masuk ke tendanya Mas Ozzy ini. Dan Mas Eko pun kembali ke tendanya. Ayo kita tidur lagi aja. Setelah beberapa saat tidur, Ozzy ini pun kebelet kencing. Lalu dia pun terbangun. Dan ketika terbangun, kembali dia kaget kalau Mas Bagus itu sudah tidak ada lagi di dalam tendanya. Lalu Ozzy ini pun lagi-lagi ngebangunin Mas Eko yang ada di tenda depan buat nyariin Mas Bagus ini di tempat ia duduk tadi. Dan lagi-lagi Mas Bagus ini sedang duduk sendiri di atas batu itu dan terdiam sambil memandang ke arah kota. Lalu disamperin lagi lah nih Mas Bagus untuk yang kedua kalinya. Dan diajak lagi kembali ke tenda sama Mas Eko ini untuk tidur. Dan singkat cerita, setelah subuh, mereka pun berangkat lagi nih ke puncak yang kalau dari Watu Talang itu kurang lebih waktu tempuhnya 4-5 jam. Nah, di awal perjalanan menuju puncak ini, semuanya berjalan normal. Mas Eko pun berjalan sambil ngobrol-ngobrol bersama Mas Bagus ini. Tapi anehnya, Mas Bagus ini hanya mau ngobrol dengan Mas Eko saja dan nggak mau sama sekali ngobrol sama Mas Ozzy ini. Lalu tibalah mereka di Watu Pungkuran sebelum pos 3. Karena sunrise di situ sudah mulai kelihatan dan mereka pun mengabadikan momen itu sambil foto-foto dan ngevideoin suasana di tempat itu. Nah, di tempat ini ketika Mas Eko dan teman-temannya yang lain sedang berfoto-foto, Mas Bagus ini hanya diam saja di barisan paling belakang. Dan ketika diajak berfoto, dia pun hanya diam saja, nggak mau diajak foto sama sekali. Lalu dari pos 3 ini mereka lanjut lagi dan ngelewatin sebuah pohon di tengah-tengah sabana. Yang kalau kalian tahu namanya pohon ini adalah pohon kasih jomblo. Karena memang hanya satu-satunya pohon yang ada di tengah-tengah jalur pendakian itu.
Lalu lanjut lagi nih, jalan-jalan dan sampailah di kandang kidang. Nah, di sini Mas Adi minta break untuk istirahat sebentar. Setelah istirahat beberapa saat, lanjutlah mereka nih jalan-jalan dan sampailah di puncak. Sekitar jam 10-an. Ketika di puncak, mereka semuanya layaknya para pendaki, foto-foto sambil ngevideoin. Dan di sini lagi-lagi Mas Bagus ini sama sekali nggak mau ngedekat sama rombongan Ozzy dan teman-temannya ini. Dia cuma duduk sendiri di atas tumpukan batu yang nggak jauh dari tempat mereka foto-foto. Lalu Mas Eko pun mengajak Mas Bagus ini untuk foto-foto. Mas Bagus, kamu nggak mau ngabadiin momen kita di sini? Mumpung kita masih di sini loh Mas. Kita sudah nyelesain triple S bareng, lumayan kan? Kamu triple S, saya juga triple S. Jadi adalah sedikit kenang-kenangan. Lalu Mas Bagus pun ngejawab, enggak Mas, saya nanti saja. Setelah pos foto-foto, mereka pun duduk santai. Dan di sini, Ozzy pun memasak air, hendak membuat kopi. Dan setelah air mendidih, Mas Bagus ini ngomonglah ke Mas Eko untuk minta air putih hangat. Nah, ketika di puncak ini, wajah Mas Bagus itu seperti orang yang lagi sakit. Kelihatan pucat, lemes. Lalu Ozzy pun menawarkan obat ke Mas Bagus. Mas Bagus, mau obat? Mas Bagus pun ngejawab di sini, enggak Mas. Lagi-lagi Mas Bagus ini enggan untuk ngobrol panjang lebar sama Mas Ozzy ini. Lalu diberikanlah secangkir air putih hangat kepada Mas Bagus ini. Bahkan airnya pun masih panas, karena betul-betul baru diangkat dari kompor. Dan anehnya lagi, di sini Mas Bagus tanpa merasa kepanasan, itu langsung diminum itu air panas. Sontak orang-orang di sekitarnya ini kaget. Mas, itu air panas kok langsung diminum Mas? Lalu Mas Bagus ini ngomong, enggak kok Mas, dingin katanya. Lalu Ozzy pun kembali memegang lagi itu gelas. Dan benar, lagi-lagi air itu panas langsung ditenggak. Tapi di situ mereka nggak kepikiran sama sekali tentang hal-hal aneh ini. Kemudian lanjut, dan ketika sedang di puncak, biasanya kan para pendaki ini, mumpung masih di puncak, puas-puasin deh di situ. Lalu sekitar jam 11 kurang, Mas Bagus ini tiba-tiba langsung siap-siap dan dia udah beres-beres dan langsung berpamitan sama Mas Eko dan yang lainnya untuk turun duluan. Lalu Mas Eko pun kaget dan nanyalah ke Mas Bagus ini, Mas Bagus sakit? Lalu Mas Bagus pun jawab, enggak Mas. Mendengar Mas Bagus ini hendak turun duluan, lalu Ozzy pun sontak langsung ikut juga beres-beres. Secara dia yang benar-benar paham medan di situ dan dia merasa bertanggung jawab sama rombongan ini. Lalu Ozzy pun pamit juga dan ikut turun buat ngejar Mas Bagus ini. Baru saja Ozzy ini hendak mengejar Mas Bagus, anehnya Mas Bagus ini jalannya cepat banget dan seperti pendaki yang sudah profesional. Sama sekali nggak bisa dikejar. Tetapi dalam pikiran Ozzy, mungkin dia lari dan nggak kepikiran aneh-aneh. Dan setelah sampai di pos 2, Mas Bagus ini pun berhenti dan istirahat sambil duduk memegangin perutnya dan diam saja di situ. Lalu Ozzy pun bertanya, kenapa Mas? Sakit perutnya? Mas Bagus pun ngejawab, enggak Mas. Lalu nggak lama kemudian datanglah rombongan Mas Eko, Mas Adi sama Mas Aldi. Lalu Mas Eko pun bertanya ke Mas Bagus ini, kenapa Mas? Ada yang sakit? Minum obat ya? Ini ada P3K. Enggak Mas, enggak apa-apa, makasih. Ya udah Mas, kata Mas Ozzy ini. tasnya saya bawain ya, daripada kenapa-kenapa. Mas Ozzy pun menawarkan ke Mas Bagus ini. Akhirnya tas Mas Bagus pun dibawalah oleh Ozzy ini. Jadi ketika itu Ozzy turun dengan membawa 2 tas. Sambil jalan turun pelan-pelan, di sini Mas Bagus ini ngomong ke Mas Eko, "Mas,
kayaknya ini adalah pendakian terakhir saya sama kamu, Mas. Lalu Mas Eko kaget. Loh, kalau ngomong yang benar, Mas. Ini kita masih di gunung loh. Kan kita masih ada satu planning lagi ke Gunung Semeru. Biar pas 4S. Lalu Mas Bagus pun ngomong ke Mas Eko. Sakit banget, Mas, perut saya. Nyeri banget, kayak ditusuk-tusuk. Dan ketika itu, semua teman-teman Ozzy ini pun bingung. Dikasih obat nggak mau, ditolongin nggak mau. Akhirnya mereka pun jalan terus, turun, pelan-pelan. Dan sepanjang perjalanan pun, Mas Bagus ini terlihat jalan santai. Hanya saja, ngobrolnya sama Mas Eko itu singkat-singkat dan seperlunya saja. Lalu sampailah mereka di pos 1. Nah, di sini Mas Bagus kelihatan kondisinya tampak semakin parah. Mukanya tambah pucat, badannya lemes, dan dia pun hanya duduk sambil menunduk dan diam saja. Seperti seolah-olah nggak ada gerakan sama sekali. Lalu di pos 1 ini, Mas Ozzy mencoba menghubungi pihak base camp melalui WA. Yang kebetulan dari pos 1 ini udah mulai ada signal meskipun cuma satu strip. Lalu sambil terus berjalan pelan-pelan, tibalah mereka di terminal ojek Plerenan Siwatu. Sambil menunggu ojek datang, mereka pun istirahat di tempat itu. Dan kira-kira 15-20 menit, datanglah langsung 5 ojek. Dan mereka pun langsung naik ojek semua. Dan sampailah mereka di base camp sekitar jam 6 sore pas waktu maghrib. Setelah tiba di base camp, Mas Bagus ini langsung berpamitan sambil salaman sama Mas Eko dan teman-teman yang lain. Tetapi ketika itu, orang base camp sempat ngomong, "Nanti dulu, Mas, jangan pulang pas maghrib. Soalnya kalau kepercayaan orang-orang sini, kalau maghrib-maghrib keluar itu kurang baik." Tetapi Mas Bagus ini tetap kekeh, ingin langsung pulang. Dan selang beberapa saat, datanglah orang base camp naik motor. Lalu Ozzy pun nanya nih sama orang base camp yang baru datang ini, "Kang, lihat pendaki yang baru turun tadi nggak, teman saya?" Lalu orang base camp ini pun jawab, "Pendaki? Pendaki yang mana? Nggak ada. Saya nggak papasan sama siapa-siapa di jalan," kata orang base camp ini. Lalu Ozzy pun kaget. Waduh, ada apa ini ya dalam pikiran Ozzy? Lalu ketika itu, Ozzy pun belum berpikiran macam-macam. Dan sudahlah. Kemudian mereka pun semua istirahat di base camp, mandi-mandi. Kemudian sekitar jam setengah 9 malam, mereka pun pulang. Dan ketika itu, Ozzy minta dibonceng sama Mas Aldi. Karena kondisinya sudah mulai mengantuk. Dan ditambah lagi cuaca yang dingin. Lalu Mas Ozzy pun berpesan, "Nanti di depan, kalau ketemu pertigaan, ambil jalur kanan." Dan sambil dibonceng, Ozzy ini pun tak terasa tertidur di atas motor. Dan setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, Ozzy pun terbangun. Dan dia melihat sekeliling. Dan dia kaget. Kok suasananya berbeda? Lalu Ozzy pun meminta Mas Adi dan rombongannya untuk berhenti di situ. Mas, stop dulu. Ini udah nyampe mana ya? Kayaknya ini bukan daerah Wonosobo, Banjarnegara." Lalu di dekat tempat mereka berhenti ada tulisan alun-alun Purworejo. Loh, kok sampai Purworejo, Mas? Lalu Ozzy pun bertanya ke Mas Adi sama rombongannya ini. "Tadi waktu ada pertigaan, belok ke kanan apa ke kiri?" tanya Ozzy ini. Mas Eko pun jawab, "Belok kanan kan tadi kata Mas Ozzy, tapi kayaknya tadi belok kiri." Lalu Mas Eko pun nyeletuk, "Ya udah, kita kan udah nyampe Purworejo nih. Gimana kalau kita sekalian main aja dulu ke rumahnya Mas Bagus. Kita istirahat di sana, besok baru pulang." Karena teman-teman yang lain pun setuju, akhirnya mereka pun lanjut nih jalan menuju ke rumah Mas Bagus. Ketika itu, Mas Eko sama Mas Aldi jalan di depan. Dan Mas Adi sama Mas Ozzy ngikutin di belakang.
Jalan, lalu sampailah mereka ini di depan sebuah gang. Dan di depan gang itu terdapat bendera warna kuning. Lalu mereka pun masuk ke gang itu dan menuju rumah Mas Bagus. Dan di situ mereka mendengar ada suara orang yang sedang tahlilan. Cuman dalam pikiran mereka, kok udah malam begini masih ada orang tahlilan? Terus sampailah mereka di depan rumahnya Mas Bagus. Dan mereka pun mematikan mesin motornya. Dan ketika itu adiknya Mas Bagus pun keluar. Dan Mas Eko ini pun mukanya kayak orang bingung. Lalu adiknya Mas Bagus ini langsung memeluk Mas Eko. Lalu di sini Mas Eko pun nanya nih ke adiknya Mas Bagus, siapa deh yang meninggal? Lalu adiknya Mas Bagus ini jawab, Mas Bagus Mas, udah meninggal sebelum pendakian. Mendengar jawaban adiknya Mas Bagus ini, sontak Mas Eko sama yang lainnya pun kaget di situ. Mereka semua langsung lemes di situ. Dan orang tuanya Mas Bagus pun langsung keluar dan menyuruh mereka untuk masuk. Semula mereka nggak percaya kalau Mas Bagus ini udah meninggal. Lalu, kalau memang udah meninggal, kemarin yang ikut mendaki bareng kita itu siapa? Lalu adiknya Mas Bagus pun cerita, Mas Bagus itu meninggal 2 hari sebelum pendakian karena kecelakaan ketika hendak membeli logistik. Ini nih list barang yang ia beli sebelum kecelakaan itu. Lalu adiknya Mas Bagus ini memperlihatkan list barang-barang yang dibeli Mas Bagus. Dan ternyata barang-barang yang ada di list itu persis dengan apa yang dibawa sosok arwah Mas Bagus ketika pendakian itu. Lalu di situ pun mereka ikut tahlilan, baca Yasin, dan berdoa segala macam. Dan setelah tahlilan, mereka pun sama keluarga Mas Bagus ini diminta agar jangan pulang dulu dan beristirahat di situ. Lalu mereka pun tidur di rumahnya Mas Bagus. Di situ Mas Eko dan teman-temannya ini pun cerita, kalau ketika mereka mendaki itu, Mas Bagus masih ikut bersama mereka. Lalu mendengar cerita Mas Eko ini, orang tua dan semua keluarganya pun syok karena nggak percaya. Lalu omnya Mas Bagus ini pun ngomong, kalau yang ikut mendaki bersama kalian itu adalah jin korinnya Mas Bagus. Lalu di situ Mas Eko pun minta maaf kepada orang tuanya Mas Bagus. Dan orang tuanya Mas Bagus pun juga bilang, kalau Mas Bagus punya salah, ibu juga minta maaf ya Mas. Ya Bu, sama-sama, kata Mas Eko ini. Lalu keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi, mereka pun pulang ke rumah Ozi di Purwokerto. Dan di rumah Ozi pun, Mas Eko ini nginep lagi sehari. Lalu keesokan harinya, barulah Mas Eko bersama teman-temannya ini kembali ke Jakarta. Dan setelah kurang lebih seminggu pasca pendakian itu, Ozi pun dimimpiin oleh sosok Mas Bagus ini. Dan di dalam mimpi itu, seolah-olah Mas Bagus ini mengatakan, terima kasih Mas sudah nemenin dan mengizinkan saya untuk ikut dalam pendakian bersama kalian. Karena saya sudah menepati janji saya. Ternyata menurut Mas Eko, Mas Bagus ini sebelum kejadian kecelakaan itu, ia sempat berjanji dengan Mas Eko dan teman-temannya ini untuk menyelesaikan pendakian Triple S bersama-sama. Lalu sebulan setelah kejadian itu, Ozi pun main ke basecamp Gajah Mungkur dan bercerita kepada teman-temannya di basecamp tentang pendakian bersama Mas Bagus ini. Lalu orang-orang basecamp pun syok dan bingung. Lalu diceklah data registrasi pendaki atas nama Mas Bagus ini. Dan ternyata di situ benar, Mas Bagus sudah menitipkan KTP-nya di basecamp. Tetapi dia tidak mengisi formulir pendaftaran. Dan semua isian formulir diisi oleh Mas Ozi. Bahkan ketika pulang pun Ozi ini sempat mengambil KTP yang dititipkan Mas Bagus di basecamp ketika itu untuk dikembalikan lagi ke Mas Bagus ini. Oke sahabat misteri,
Itu tadi kisah pendakian yang dialami oleh Ozzy bersama sahabat-sahabatnya. Kalau kalian suka dengan kisah Ozzy ini, silahkan tekan tombol like, atau jika kalian memiliki pengalaman yang sama dengan Ozzy ini, silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak dan ikuti terus kisah-kisah horor pendakian di video berikutnya. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.